Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Misbahuddin, NIM 2019-53013 dari kelas C, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah Mobile Programming yang diampu oleh Bapak Febri Ramanda, Eskom Mkom. Tugas kali ini yaitu tentang siklus hidup, aktivitas, dan mengelola status. Langsung saja, yang pertama kita akan membuka project aplikasi to activities yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan membuat siklus main activity, kemudian kita akan membuka file main activity. Di dalam fungsi protect void on grid, kita akan tambahkan fungsi logd kurung logtag dan kita juga akan menambahkan logd kurung logtag message on grid. Kemudian kita ke bawah, di bawahnya fungsi on grid, kita akan menambahkan fungsi override. Yang pertama ada override public void on start. Lalu di bawahnya tambahkan super.onStart. Di bawahnya lagi tambahkan logd kurung log underscore tag, koma, message on start. Kemudian kita kopikan saja, lalu pastekan ke bawahnya, lalu ubah on startnya menjadi on restart. Lalu kita kopikan lagi dan pastekan di bawahnya. Kita tulis fungsi override public void on pause. Di bawahnya kita akan tulis lagi fungsi public void on stop. Kemudian yang terakhir, pastekan lagi, kita akan menuliskan fungsi public void on destroy. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan menambahkan siklus second activity. Kemudian kita akan membuka file second activity-nya, tambahkan
fungsi di bawah public void return reply yang berupa string reply mReply.getText.toString. Kemudian kita tambahkan juga fungsi di bawahnya intent yang berupa reply intent dot put extra kurung extra underscore reply reply. Kemudian kita tambahkan fungsi di bawah set result yang berupa logd kurung logtag message and second activity tutup kurung dan titik koma. Kita kembali ke atas, kita akan menambahkan private static final string log underscore tag sama dengan second activity dot class dot get simple name. Di dalam second activity kita juga akan menambahkan fungsi on start, on restart, on pause, on stop, dan on destroy. Langsung saja kita akan mengcopy dari file main activity. Lalu setelah itu kita akan mempastekan fungsi override di bawah fungsi public void return reply. Jika sudah selesai, kita akan menjalankan aplikasinya dan klik run. Kemudian kita akan membuka proses locate dan kita akan membuka aplikasinya. Kita akan coba untuk mengirimkan teks. Setelah sudah selesai mengirimkan teks di dalam aplikasi, kita akan melihat proses locate yang terdapat informasi on stop, yang berarti aplikasinya sudah berhenti. Jika kita tutup dan buka aplikasinya, setelah itu akan muncul informasi on restart dan on start di dalam proses locate. Dan ketika kita tutup aplikasinya, akan segera muncul informasi on stop di dalam proses locate. Begitulah caranya ketika melihat proses locate secara manual di dalam aplikasi Android Studio. Sekarang pertanyaannya, apakah ada cara yang lebih mudah untuk melihat proses locate di dalam aplikasinya? Jawabannya tentu ada. Dan sekarang mari kita akan membuat fungsi untuk melihat proses locate menjadi lebih mudah. Pertama, kita akan pergi ke main activity. Kita akan menambahkan fungsi di bawah set content view yang berupa toas.makeText kurung get application context, on grid, toas.length_short.show, titik koma. Kemudian kita akan kopikan saja dan kita akan mempastekan ke dalam fungsi on start
Kita ubah teksnya menjadi on start. Dan pastekan di public void on restart. Kemudian ubah message-nya menjadi, teksnya menjadi on restart. Dan pastekan juga di dalam public void on pause. Kita ubah teksnya menjadi on pause. Kita pastikan juga di dalam public void on stop. Kita ubah teksnya menjadi on stop. Dan yang terakhir, kita akan memastikan di dalam public void on destroy. Dan kita rubah teksnya menjadi on destroy. Dan jika sudah kita terapkan, mari kita akan mencoba menjalankan aplikasinya. Ketika kita akan membuka aplikasinya, terdapat notifikasi on create dan on start. Kemudian ketika kita menutup aplikasinya, akan muncul notifikasi on pause dan on stop. Ketika kita membuka aplikasinya kembali, akan muncul notifikasi on restart dan on start. Kita akan mencoba mengirimkan teks dan akan muncul notifikasi on pause, on stop. Dan ketika kita mencoba untuk mereply, teksnya akan muncul notifikasi on restart dan on start. Kita akan menutup aplikasinya, akan segera muncul notifikasi on pause dan on stop. Oke, aplikasi yang sudah kita buat berfungsi dengan baik dan dapat menampilkan notifikasi proses loket dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.